Baik, teks yang telah kita baca tadi, Kisah Para Rasul pasal 2. Ini teks yang menjadi kontroversial atau polemik di tengah-tengah umat Kristen sepanjang sejarah, bahkan sampai hari ini ya masih berdebat begitu. Nah, temanya apakah baptisan adalah bagian dari keselamatan? Dengan kata lain, apakah baptis itu dibutuhkan di dalam keselamatan? Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat konteks daripada teks yang kita baca ini adalah khotbahnya Petrus pada waktu dia di penuh Roh Kudus, dia atau murid-murid di penuh Roh Kudus, dia mempunyai satu karunia karena dia di apa nama itu dia di penuh Roh Kudus, maka dia bisa khotbah dengan luar biasa ya, Petrus ya khotbah ya. Dia khotbah kalau kita lihat address-nya, audience yang mendengar khotbahnya itu sangat jelas di sini ya. Kalau saudara mau perhatikan ya, dia ditujukan kepada umat Israel atau orang Yahudi. Ayat 36 kan mengatakan. Jadi seluruh kaum katanya Israel harus tahu dengan pasti katanya. Yang pasti. Kenapa? Katanya bahwa Allah atau Elohim kan telah membuat Yesus. Oh ya, nama Yesus ini penting gitu kan, saudara-saudara ya. Jangan bilang Yesus bukan juru selamat, itu bahaya sekali. Yang kamu salibkan itu menjadi, nah ini kata menjadi ini memang harus diperhatikan ya. Kalau coba kita lihat King James, bagaimana King James mengatakan kalau TBA kan menjadi Tuhan dan Kristus. Okay? God had made that the same Jesus, katanya Yesus, whom ye crucified, both Lord and Christ. Kalau ini menjadi Tuhan itu agak sedikit kita mengatakan kalau gitu, wah Yesus dijadikan Tuhan dong. Nah, dia Tuhan kok dijadikan Tuhan? Dia sudah Allah kok dijadikan Allah kan? Nah, kita tidak apa nama itu ya mengikut mereka yang mengatakan Yesus jadi Allah, jadi Tuhan, bukan, dia sudah memang Allah, tapi manusianya yang disebut Jesus itu, man itu yang dilahirkan oleh Maria itu. Nah sekarang dia di sini dikatakan both Lord and Christ, tidak ada di sebenarnya kalau King James itu ya menjadi gitu ya, sudah kan, whom ye have crucified, yang kamu salibkan. Both ini kan artinya dia Tuhan, dia Tuhan, Christ yang diurapi oleh Bapa, yang begitu ya. Maka itu penting ya di ayat itu namanya kaum Israel harus tahu kan begitu ya. Tahu kan apa? Karena tidak serang berapa lama kan dari Yesus bangkit sampai Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun hampir 50 hari, peristiwa kebangkitan Yesus dan kematian Kristus itu masih panas, masih hotline di Jerusalem, di Yudea, gitu loh. Jesus the Nazareth itu kan, yang disalibkan, yang dihukum mati oleh bangsa Yahudi di tangannya Pilatus gitu. Kalian harus tahu itu kaum, dia panggil kaum gitu ya. Nah, jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan ayat ketiga, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? What shall we do? Ya, kalau coba bahasa ini ya, apa saya mengatakan, what shall we do? Apa yang harus atau kami lakukan kan itu, saudara-saudara? Nah, baru kemudian yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing, ya, kalau TB itu memberi diri baptis ya,
dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, kalau TB terjemah memberi diri baptis, itu seharusnya terjemah yang bagus itu adalah be baptized, dibaptis, nggak ada memberi diri baptis. Ya. Jadi kamu harus bertobatlah dan dibaptislah kan? Dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, ini yang jadi kontroversial atau polemik ayat yang ke-38 ini, saudara-saudara. Nah, kalau saudara lihat, ada sekelompok orang Kristen yang punya pemahaman mengatakan bahwa ya orang yang bertobat katanya harus memang harus dibaptis, betul. Sebagai tanda di sini katanya apa? Pengampunan ya. Itu. Nah, ini konteksnya ini adalah umat Yahudi ya. Yes, Petrus berkhotbah kepada mereka ya. Kenapa? Karena masih hangat berita itu. Yesus disalibkan karena orang Yahudi, ya, pemimpin-pemimpinnya, ya kan begitu. Yang jadi pemimpin-pemimpinnya ini mewakili umat Yahudi secara nations, ya kan? Nah, mereka telah menyalibkan Yesus yang adalah Tuhan dan yang di Christ atau yang diurapi oleh Bapa itu ya telah dibunuh mereka atau dihukum oleh mereka. Maka itu Petrus mata, you harus repent from your sins, ya kan? You mewakili ini pemimpin-pemimpin Yahudi Israel itu, ya kan? Dan kamu harus dibaptis supaya menjadi tanda pengampunan dosa. Nah, ini di sini menjadi satu polemik dalam teologi kekristenan, saudara-saudara, bahwa ya sebagian mengatakan tanpa baptisan ya tidak akan ada pengampunan, kan begitu. Nah, tanpa ada baptisan katanya kamu tidak akan diselamatkan, ya kan? Jadi tidak cukup kamu hanya repent atau kata percaya kepada Yesus, you harus dibaptis Islam dan gitu, baru Anda akan mendapatkan keselamatan dan diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, makanya topik yang saya angkat jadi apakah baptisan bagian dari keselamatan kan begitu. Nah, sudah ini sebagai orang maka itu bagian keselamatan kan gitu. Nah, makanya muncullah kelompok-kelompok Kristen yang menganut paham bahwa baptisan itu adalah bagian keselamatan. Ya, ini yang diajarkan oleh Thomas Campbell. Nah, ini di kalangan orang Kristen paling terkenal ini Campbell ini ya, Campbellisme kalau ada mengatakan begitu kan. Nah, ini Campbellisme ini, saudara, dia sebenarnya pertama anggota gereja Presbyterian. Dia sama anaknya yang mereka berjemaat, bergereja di Presbyterian. Nah, karena berselisih karena masalah doktrin, baptisan sebagainya, kemudian dia pindah ke baptis. Nah, baptis dia cocok, baptis Islam, oke? Nah, nggak lama di gereja baptis, kemudian berselisih lagi tentang baptisan ini, kayak gitu kan. Nah, akhirnya mereka keluar sama anaknya dari gereja baptis, mereka bangun satu gereja baru. Nah, gereja baru yang mereka namakan dengan istilahnya adalah Disciples of Christ atau murid-murid Kristus. Nah, inti doktrin keselamatan mereka menekankan bahwa jika Anda katanya percaya tanpa dibaptis, Anda tidak akan selamat. Nah, makanya ini kelompok ini dianggap adalah gereja yang sesat. Nah, sesat artinya salah pengajarannya, gitu kan? Karena dia menekankan baptisan adalah bagian dari keselamatan. You nggak dibaptis ya, you nggak akan selamat kan begitu.
Nah, memang juga ada gereja yang lain juga yang menekankan keselamatan itu sebagai bagian baptisan itu adalah Mormon. Mormon mengatakan bahwa baptisan itu sebagai pengampunan dosa. Nah, ini sesuai mereka kutip ini di Kisah Para Rasul 238 itu. Ya, itu Mormon. Dan juga gereja-gereja ada yang lain juga yang sangat menekankan tentang baptisan itu ya. Nah, memang sudah kita harus jujur mengatakan ini permasalahan juga terjadi di kalangan orang-orang baptis independen atau baptis fundamentalis. Nah, pakai fundamentalis lagi ya. Ini ada dua grup. Yang grup satu bilang, yes, harus dibaptis katanya. Nah, dia tekankan sebenarnya adalah baptisannya yang sangat ditonjolkan. Karena apa? Begini katanya. Kalau kalian yang dari baptisannya tidak benar, katanya, baptisan yang percik, baptisan yang baik, you harus dibaptis ulang. Kan begitu. Ya, kalau Sita sih benar, kita memang begitu, memang kalau mereka yang dibaptis percik dan pada mana baptis bayi memang harus dibaptis ulang, maka mereka disebut anabaptis kan begitu oleh Katolik ya. Nah, ada sebagian menekankan juga ya bahwa baptisan itu bagian daripada keselamatan. Ada sekelompok orang baptis juga yang percaya begitu ya, makanya sangat menekankan tentang baptisan karena mereka berpatokan kepada ini ayat yang 38 tuh dengan Markus pasal 6. Ya, mari kita lihat Markus pasal 6. Jadi mereka mengambil dua bagian firman Tuhan ini menjadi dasar mereka ya. Markus pasal 16, saudara bisa lihat itu, ini yang menjadi inti daripada baptisan yang selalu diutamakan. Oke, Markus 16 ayat 15 dan 16 ya. Coba kita baca dulu ya. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata ya, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Nah, segala makhluk itu tentu ini adalah orang, ya, manusia ya. Karena ayat 16 mengatakan, siapa yang percaya? Nah, siapa kan? Ada yang menafsirkan, oh ya, berarti mereka semua binatang juga harus dengar Injil ya. Nah, itu ngawur juga ya. Itu cuma nih. Nah, ayat 16 mengatakan, siapa yang percaya? Kan orang ini ya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Nah, sampai di sini mereka kan, koma situ kan. Nah, makanya itu betapa pentingnya baptisan. Itu baptisan bagian keselamatan. Yuk percaya saja tanpa dibaptis nggak bisa selamat kan begitu. Tapi ada komanya. Nah, kemudian tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kan begitu. Ada nggak siapa yang tidak percaya dan tidak dibaptis dihukum? Nggak ada ayatnya. Tapi mereka pelintir sedikit itu ya. Nah, Pak, ini kan tidak percaya. Nah, kalau Anda tidak percaya baptisan berarti Anda tidak percaya. Maka Anda akan dihukum, katanya. Nah, itu. Perhatikan baik, siapa yang tidak percaya, kan? Tidak dihukum, begitu. Oke. Nah, jadi saudara-saudara sangat jelas ya bahwa baptisan bukan bagian dari keselamatan, ya kan? Bukan bagian daripada Injil sendiri, tapi baptisan itu memang adalah perintah Tuhan Yesus kepada murid bagi mereka yang percaya, kan begitu, ya. Jadi baptisan tidak menyelamatkan kita. Kalau baptisan tidak menyelamatkan kita, kalau begitu Pak, tidak perlu kita dibaptis dong. Oh, tidak juga. Memang itu adalah perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, siapa yang percaya ya dibaptis. Nah, baptisannya tentu kita adalah baptis Islam. Ya. Nah, saudara-saudara, mari kita perhatikan ada beberapa hal ya, mereka yang tidak percaya dengan baptisan yang tidak mengatakan baptisan tidak menyelamatkan.
maka tidak melakukan baptisan air. Nah, satu kelompok gereja ini mereka masih menganggap gereja itu adalah Salvation Army, ya kan? Salvation Army katanya, makanya Paulus mengatakan aku diutus oleh Kristus bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil. Tapi mereka nggak perhatikan lagi. Paulus ada ngomong, memang saya sudah tahu siapa yang aku baptis. Aku ada baptis, gitu. Memang aku diutus oleh Kristus tidak membaptis, bukan untuk membaptis ya. Utamanya memberitakan Injil. Nah, mereka mengambil ayat ini, makanya Salvation Army ya mengatakan udah kita tidak perlu baptis air. Yang penting kita mau menyimbolkan baptisan itu dengan apa? Dengan bendera loh. Satu, dua, tiga gitu ya. Nah, ini pun nggak benar, ya kan? Ini bukan gereja yang alkitabiah. Nah, memang kita mempraktekkan baptisan bagi orang yang percaya. Nah, kalau gereja kita, ya kita membaptis orang ulang, betul. Membaptis ulang tuh mereka yang dari baptisan bayi, dari gereja lain, atau baptisan percik, atau juga bagi mereka yang masih meragukan baptisannya, gitu ya. Saya tidak memaksa orang harus dibaptis ulang. Kalau dia betul sudah percaya, sudah lahir baru di gereja yang lain, sudah dibaptis, selam. Pak, saya yakin baptisan saya, ya boleh, nggak masalah, tidak perlu lagi dibaptis, kan begitu. Karena baptisan memang tidak, yang penting hatimu. Nah, kalau misalnya tidak, ya masih sanksi, masih ada keraguan antara mau dibaptis, ya diperbolehkan, boleh. Kenapa? Karena kita ingin melakukan mempraktekkan baptisan ini seperti apa yang Yesus lakukan ya, untuk mentaati semua kebenaran Allah supaya menyenangkan Tuhan. Ya, itu intinya penting. Nah, sekarang kita lihat saudara-saudara, air baptisan atau baptisan air tidak ada, bukan bagian di dalam keselamatan itu sendiri, ya kan? Ini sangat jelas. Karena apa? Ya, karena orang diselamatkan menurut apa yang Paulus tuliskan di Efesus pasal 28 sangat jelas, karena kasih karunia kamu diselamatkan kan melalui iman. Nah, coba kita lihat ayat yang ke-8 sangat jelas. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Nah, ini sangat jelas menjadi dasar iman keselamatan kita yang mengatakan bahwa keselamatan di perjanjian baru zaman gereja hanya by faith only, by grace through faith, oke? Okay? By grace through faith, ya tidak ada plus yang lain, yang harus tambah lagi baptisan. Nah, kalau ditambah baptisan berarti itu ada tambah usaha. Kalau tidak dibaptis gimana Pak? Pak Pendeta katanya kan, nggak sempat dibaptis. Ya kalau dia percaya nggak sempat dibaptis, masuk surga nggak? Ya masuk surga. Contohnya apa? Seperti mereka yang sakit di rumah sakit. Akhir terakhir dia menyadari dirinya orang berdosa, ya kan? Dia mau percaya kepada Yesus, gitu. Nah, pendeta melayani dia dan dia menerima Yesus. Tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Nah, pertanyaannya, orang yang demikian masuk surga nggak? Nah, kalau bagi mereka yang kata, kalau tidak tambah baptisan, nggak bisa selamat, katanya kan. Tapi bagi kita mengatakan, dia nggak sempat kan dibaptis, karena dia percaya Yesus, dia diselamatkan. Sesuai dengan Markus pasal 16 tadi kan, yang tidak percaya, ya kan, kalau yang percaya ya tentu tidak dihukum, kalau yang tidak percaya tentu dihukum, jelas di situ kan. Tapi siapa yang tidak percaya kan gitu akan dihukum. Kalau dia percaya tentu dia dihukum. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di 1 Korintus 15 ayat 1 juga jelas ya, bahwa berita Injil yang
inti Injil itu sendiri adalah tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itu adalah Injil. Ya, mereka yang percaya menerima Injil Yesus Kristus itu pasti akan diselamatkan ya. Perlu dibaptis nggak? Ya, mereka memang harus dibaptis sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Yang kedua kita lihat saudara bahwa baptisan air betul adalah perintah Yesus ya, kita tidak sanksi, itu betul adalah perintah Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya supaya murid-murid yang pergi memberitakan Injil dan mereka yang percaya mereka dibaptis. Nah, salah satu contohnya kan sida-sida itu kan yang diinjili oleh Filipus dan akhirnya bilang, apa halangannya bagiku untuk dibaptis? Ini ada air ini katanya. Oh tidak, asal kamu percaya Yesus nggak kan dia? Iya katanya. Nah, saudara bisa jawab situ ya. Ya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dan kemudian dia dibaptis oleh Filipus ya. Langsung dia pulang ke negaranya. Nah, kemudian pulang negaranya pasti dia menginjilin orang ya, kampung-kampungnya di daerah kotanya kan, bahwa Yesus yang dia percaya itu adalah putra Allah yang telah mati itu di Yerusalem. Nah, pasti dia akan membaptis orang juga kan yang percaya seperti dia dibaptis oleh Filipus. Oke, saudara. Jadi sebenarnya baptisan itu hanya adalah sebagai kesaksian saja bagi dia dan bagi orang bahwa dia telah percaya kepada Yesus Kristus. Ya, bahwa baptisan bagi orang percaya kesaksian dan satu gambaran, ya, gambaran, coba kita lihat gambaran apa itu di Roma 6 ayat 3 sampai ayat 6 ya. Roma Roma pasal 6. Roma pasal 6 ya. Coba kita baca ya. Roma pasal 6, atau tidak tahukah kamu ayat 3 bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus. Nah, ini baptis dalam Kristus itu baptisan roh gitu ya. Baptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup yang baru. Oke, kita compare dengan Kolose. Apa yang di Kolose katakan di Kolose 2:12. Nah, baru saudara akan kita lebih paham ya tentang gambaran itu ya atau kesaksian kita ya. Kolose 2:12, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, makanya mengapa kita gereja kita mempraktekkan selam, karena selam itulah yang satu gambaran bisa mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus kembali. Ya, itu adalah baptisan yang kita praktekkan. Nah, kita baptis selam karena kita juga mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Bukan artinya Yesus yang dibaptis itu adalah harus mendapatkan pengampunan dosa ya, bukan. Tapi kita meneladani Kristus yang pergi ke air, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ya, jadi kita mengikuti teladan. Mari kita lihat 1 Petrus 2:21. 1 Petrus 2:21 ya. Coba lihat. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya ya. Itu cuma kemudian kita coba bandingkan lagi dengan 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Jadi baptisan yang kita praktekkan ini bukanlah supaya diselamatkan ya, tapi menunjukkan bahwa kita mengikuti ya teladan daripada Yesus untuk menggenapi semua kebenarannya. Coba kita lihat 1 Yohanes 2:6.
Barang siapa mengatakan Oke, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, kita mengikuti teladan Kristus. Sudah jelas sekali. Nah, sekarang begini, bahwa ada satu syarat baptisan air. Syaratnya apa? Tidak lain adalah orang yang percaya dan dia minta supaya dia dibaptiskan. Oke? Nah, ini kita bisa lihat di dalam penyataan pengakuan iman. Nah, kita mengatakan di Roma 10:9 itu, nah ini ada syaratnya saja bahwa percaya dengan hati kan. Nah, dengan hatinya kemudian mengaku dengan mulutnya, Yesus adalah Tuhan. Jadi orang ini yang kita harus baptiskan dia dengan selam, ya. Nah, karena itu kita tidak membaptis bayi, kan? Gitu. Karena bayi tidak bisa menyatakan diri percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ini perlu kita tekan kembali bahwa baptisan bukan bagian dari keselamatan. Yang menyelamatkan kita, jiwa dan roh kita adalah Kristus. Darahnya Kristus yang menyucikan dan menghapus dosa kita. Jadi hanya karya Kristus, ya, bukan baptisan itu, ya. Nah, baptisan itu hanya gambaran saja. Memang itu adalah perintah dari Tuhan, ya, bagi setiap orang yang percaya. Memang kita baptis mereka yang percaya, kan begitu. Jadi baptisan tidak menyelamatkan, ya. Nah, jika saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Anda kalau sudah percaya Kristus, kan, Anda sudah dibaptis, ya, memang itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, kalau kita masih ada kesempatan membaptis orang yang percaya, kita baptis mereka, ya, tapi baptisan bukan menyelamatkan, ya. Nah, mari kita sebagai orang percaya, ya, kita mengikuti teladan Kristus supaya kita boleh menyenangkan Tuhan Yesus, ya, dan memuliakan Tuhan Yesus, ya, dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.